Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kursus matematika instan. Pada video kali ini kita masih akan membahas materi persamaan eksponen. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah persamaan eksponen yang bentuk keempat sampai bentuk keenam. Nah, di mana bentuk keempat ini adalah hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kemudian bentuk kelima fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Dan yang bentuk terakhir atau bentuk keenam ini adalah bentuk persamaan eksponen yang bisa direduksi menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, agar lebih jelas kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas persamaan yang bentuk keempat dulu nih. Jadi kalau ada hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, itu cara pengerjaannya ada 4 langkah nih. Jadi lebih banyak ya. Yang pertama hx-nya kita sama dengankan dengan 1, kemudian hx-nya kita sama dengankan dengan min 1, tetapi fx dan gx-nya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kemudian langkah selanjutnya hx-nya harus kita sama dengankan dengan 0, asalkan fx dan gx-nya itu harus nilainya lebih dari 0. Nah, kemudian yang bentuk terakhir atau langkah terakhirnya baru pangkatnya kita sama dengankan. Oke, jadi ada 4 langkah nih di bentuk keempat ini. Agar lebih jelas kita lihat contoh soalnya saja. Di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari 2 soal berikut. Oke, kita coba jawab ya. Ya, di soal yang pertama atau soal yang A ini berdasarkan dengan bentuk sifat keempat, maka kita dapatkan bahwa nilai hx-nya adalah x, kemudian ada fx-nya itu adalah pangkat yang ada di ruas kiri, yaitu 6x min x kuadrat, dan gx-nya kita dapatkan itu 4x. Oke, jadi sesuai dengan bentuk yang ada di persamaan keempat ini. Nah, cara mengerjakannya langkah pertama tadi apa? Hx-nya kita sama dengankan dengan 1. Nah, hx-nya di sini x ya, berarti x kita sama dengankan dengan 1. Nah, ini menjadi solusinya atau himpunan penyelesaiannya. Oke, tanpa syarat ya, kalau di langkah 1 dan langkah keempat itu tanpa syarat. Nah, kemudian di langkah kedua tadi hx-nya harus sama dengan negatif 1. Oke, berarti di sini kita coba x-nya sama dengan min 1. Tetapi ada syaratnya nih. Syaratnya apa tadi? fx dan gx-nya itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, cara mengeceknya gimana nih? Kita punya fx. Tadi fx-nya kita punya yaitu 6x min x kuadrat ya. Nah, ini kita ganti x-nya dengan yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan di langkah kedua x-nya adalah min 1. Berarti di sini kita ganti dengan f min 1. Jadi kita tahu nilainya adalah 6 kali min 1 dikurang dengan min 1 kuadrat. 6 kali min 1 adalah min 6, kemudian dikurang dengan min 1 dikuadratkan adalah 1. Jadi kita dapatkan ini min 7. Min 7 ini apa? Bilangan ganjil. Oke ya. Nah, sekarang coba kita cek yang G. Gx-nya tadi kita punya yaitu 4x. Kemudian x yang kita dapat di langkah kedua yaitu x sama dengan min 1. Berarti kita ganti x-nya dengan min 1. Lalu kita dapatkan 4 dikali dengan min 1. 4 kali min 1 adalah min 4. Min 4 ini ganjil atau genap? Genap. Nah, berarti kesimpulannya apa? Nilai fx dan nilai gx-nya itu tidak sama ketika x-nya bernilai min 1. Padahal di syarat kedua, fx dan gx itu harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Berarti nilai x sama dengan min 1 itu tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Oke, jelas ya? Jadi harus kita uji dulu nih di langkah kedua dan di langkah ketiga. Nah, kita lanjutkan ke langkah ketiga. Oke, langkah ketiga tadi adalah hx-nya kita sama dengankan dengan 0 ya.
Berarti hx-nya tadi kita punya x, berarti x sama dengan 0. Nah, di langkah ketiga ini juga ada syaratnya nih. Syaratnya adalah nilai fx dan nilai gx-nya itu harus lebih dari 0. Coba kita cek ya. Kita punya fx tadi nilainya adalah 6x min x kuadrat. Kalau x-nya kita ganti dengan yang kita dapatkan di langkah 3 yaitu 0, hasilnya berapa nih? Dikurang 0 kuadrat. 6 kali 0, 0, 0 dikurangi 0, 0. Oke, F0 nya 0. Nah, GX nya gimana nih? GX nya kita punya 4X. Kalau X nya kita ganti 0, maka hasilnya adalah 4 kali 0, yaitu 0. Padahal di langkah ketiga ini, kita harus mendapatkan nilai Fx yang lebih dari 0 dan nilai Gx yang lebih dari 0. Tetapi di langkah ketiga yang kita dapatkan dari soal A ini, kita dapatkan nilai fx-nya ketika x-nya kita ganti 0, nilainya adalah 0. Dan nilai gx-nya itu juga 0. Berarti dia tidak memenuhi syarat juga nih. Oke, berarti langkah ketiga nilai x-nya tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jelas ya? Nah, kita lanjutkan ke langkah keempatnya. Oke, langkah keempat itu tinggal kita samakan saja pangkatnya, yaitu 6x min x kuadrat kita sama dengankan dengan 4x. Oke, kita pindahkan ke kiri ya. Berarti ini min x kuadrat ditambah 6x kemudian dikurang 4x sama dengan 0. Kita dapatkan di sini min x kuadrat ditambah dengan 2x sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan, min x bisa kita keluarkan ya. Min x kita keluarkan, kemudian sisanya di sini adalah x min 2 sama dengan 0. Nah, kita di sini dapat dua nilai x. X yang pertama adalah 0 karena di sini nggak ada temennya ya. Kemudian x yang kedua yang kita dapatkan adalah positif 2 atau x sama dengan 2. Nah, tetapi coba kalian lihat di langkah ketiga ketika x-nya sama dengan 0, tadi sudah kita uji ya, ternyata dia tidak memenuhi syarat. Sehingga x sama dengan 0 yang didapatkan di langkah keempat ini juga tidak akan masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah yang kita kotak ini, yaitu 1 dan 2. Oke, jelas ya? Baik, kita coba ke contoh berikutnya atau contoh yang kedua. Di sini kita garis bawahi saja ya. Ini adalah hx. Kemudian pangkatnya ini adalah fx. Dan pangkat yang ada di ruas kanan adalah gx. Sama seperti tadi, langkah pertamanya hx-nya kita sama dengankan dengan 1. Berarti hx-nya itu kan tadi x min 2 ya. Jadi x min 2 sama dengan 1, maka nilai x kita dapatkan 3. Nah, kalau langkah pertama ini tanpa syarat ya, jadi langsung masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kemudian di langkah kedua, hx-nya kita sama dengankan dengan min 1. Berarti x min 2 sama dengan min 1. Sehingga kita dapatkan di sini nilai x-nya adalah 1 ya, karena min 1 ditambah 2. Nah, x sama dengan 1 ini harus kita uji dulu nih. Setelah kita uji, coba kita lihat di sini. Ketika fx dengan x yang diganti dengan yang kita dapatkan di langkah kedua, yaitu 1, maka kita dapatkan nilai fx-nya itu akan bernilai genap. Begitu juga untuk yang gx. Nah, gx-nya juga akan bernilai genap. Berarti karena sama-sama genap, dia memenuhi syarat nih. Karena memenuhi syarat, berarti nilai x sama dengan 1, dia termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi kita kotakin. Jelas ya? Kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah hx-nya kita sama dengankan dengan 0 ya. Hx sama dengan 0. Berarti x min 2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai x yaitu 2 di sini. Nah, ini juga perlu kita uji dulu nih.
Setelah kita uji, coba bisa kalian lihat sendiri di sini, nilai fx akan bernilai 10 ketika x-nya diganti dengan yang kita dapat di langkah ketiga. Nah, dimana 10 itu kan lebih dari 0 ya, berarti kalau lebih dari 0 dia masuk ke dalam persyaratan gitu ya. Begitu juga untuk yang nilai gx nih, nilai gx ternyata ketika x-nya kita ganti dengan yang didapatkan di langkah ketiga, maka nilainya juga 10 itu juga lebih dari 0. Berarti dua-duanya fx ataupun gx itu akan bernilai lebih dari 0 ketika x-nya diganti dengan yang kita dapatkan di langkah kedua, yaitu langkah ketiga, yaitu x sama dengan 2. Berarti x sama dengan 2 ini termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan ke langkah keempat ya. Langkah keempat yaitu pangkatnya tinggal kita samakan. Fx sama dengan gx. Oke, fx-nya adalah x kuadrat ditambah 3x sama dengan 2x tambah 6. Nah, ini jadi persamaan kuadrat ya. Berarti 2x ketika pindah berarti jadi min 2x, 3x min 2x yaitu x kemudian min 6 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan di sini nilai x-nya adalah x plus 3 dan x min 2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan nilai x yang pertama adalah min 3 atau x yang kedua adalah 2. Nah, ini tanpa syarat ya, biar kita kotakin semuanya. Tetapi coba kita lihat di sini 2 sudah kita dapatkan di langkah ketiga, maka kita cukup menuliskannya hanya satu saja, hanya satu kali saja. Berarti himpunan penyelesaian yang kita dapatkan, kita susun dari yang paling kecil dulu nih. Yang paling kecil adalah min 3, kemudian setelah itu 1, 2, dan 3. Walaupun nilai 2-nya ada 2 nih yang kita dapatkan, tetapi yang kita tulis hanya sekali saja. Oke, jelas ya di bentuk persamaan eksponen yang keempat ini. Kita lanjut ke bentuk yang selanjutnya, yaitu persamaan eksponen bentuk kelima, di mana di sini adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, kemudian cara mengerjakannya itu ada dua langkah. Yang pertama, hx-nya harus kita sama dengankan dengan 0. Ada syarat nih, syaratnya fx dan gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian langkah keduanya tinggal kita samakan bilangan pokoknya, yaitu fx sama dengan gx. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat min 5x tambah 9 pangkat x kuadrat min 4x tambah 3 dan sama dengan 2x plus 3 pangkat x kuadrat min 4x tambah 3. Oke, kita coba jawab ya. Nah, langkah pertama dalam menjawab soal seperti ini adalah kita harus bisa mengklasifikasikan yang mana yang hx, yang mana yang fx, dan yang mana yang gx. Nah, karena di sini pangkatnya sama ya, sama-sama x kuadrat min 4x tambah 3, maka di sini pangkatnya adalah sama-sama fx. Sama-sama x ya, tidak x. Nah, kemudian bilangan pokoknya berarti di sini adalah fx dan di luas kanannya adalah gx. Baru kita coba jawab yang pertama tadi apa? hx-nya kita sama dengankan dengan 0. Tetapi ada syaratnya ya, mana syaratnya fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, hx-nya adalah x kuadrat min 4x tambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti ini nilai atau pemfaktorannya adalah x min 3 dan x min 1 ya. Jadi akan ada dua nilai x nih. X yang pertama sama dengan 3 dan X yang kedua sama dengan 1. Nah, ingat ada syaratnya ya. Syaratnya adalah fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi harus kita uji dulu nih. Ada dua nilai x yang harus kita uji. Setelah kita uji, coba kita lihat di sini fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 9. Nah, x yang kita dapat di langkah pertama itu kita substitusi ke fungsi fx-nya. Nah, di sini yang pertama ada f3 ya, x-nya kita ganti 3 dulu. Ternyata ketika kita ganti 3, nilainya adalah 3. Berarti dia
tidak sama dengan 0. Jadi dia masih memenuhi syarat ya. Nah, syaratnya di situ adalah fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang satu juga demikian. Kita lihat di sini f1 kita dapatkan nilainya 5. Berarti 5 ini kan tidak sama dengan 0. Nah, berarti untuk yang 3 sama 1 untuk fungsi fx itu dia memenuhi syarat. Tapi kita coba dulu yang gx-nya nih. Untuk gx fungsinya adalah 2x tambah 3. Nah, kita coba juga dengan menggunakan nilai x yang kita dapatkan di angka pertama. G3 ternyata nilainya 9 dan G1 ternyata nilainya 5. Berarti kan dia bukan 0 ya. Jadi dia tidak sama dengan 0. Sehingga karena fx dan gx-nya tidak sama dengan 0, ketika kita substitusi nilai x-nya dengan 3 dan 1, maka 3 dan 1 masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Berarti kita kotakin nih. Tuh. Nah, jelas ya. Kemudian baru kita ke langkah berikutnya atau langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini bilangan pokoknya tinggal kita sama dengankan, atau fx sama dengan gx, dimana fx-nya adalah x kuadrat min 5x ditambah 9 sama dengan gx-nya adalah 2x ditambah 3. Oke, kita pindahkan ke kiri. Gx kuadrat tetap di sini, min 5x kemudian min 2x dapat min 7x, kemudian 9 dikurangi 3 yaitu min 6 ya, sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal faktorkan saja. Berarti kita dapat x min, ini plus ya, x min 6 berarti dengan x min 1 ya. Sehingga kita dapatkan nilai x-nya ada 2 juga nih. X yang pertama adalah 6, kemudian x yang kedua adalah 1. Nah, ini tanpa syarat nih kalau yang di langkah kedua nih. Berarti bisa langsung kita masukkan ke dalam himpunan penyelesaian. Asalkan nilai yang kita dapat di langkah kedua ini tidak bermasalah di langkah pertamanya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya ada 3 ya. Karena di sini 1 ditulis 2 kali ya. Berarti kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 1, 3, dan jelas ya. Oke, kita lanjut ke bentuk persamaan yang ke-6, yaitu bentuk persamaan yang bisa kita reduksi ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk ke-6 ini, kita bisa menggunakan pemisalan. Jadi kita misalkan a pangkat fx itu dengan variabel lain yang selain x ya, selain x boleh y, boleh p, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan mendapatkan persamaan kuadrat yang bentuknya adalah ay kuadrat ditambah by ditambah c sama dengan 0. Yang baru kita kerjakan. Biar lebih jelas kita ke contohnya saja. Di sini ada 2 contoh. Kita coba jawab yang pertama dulu ya. 2 pangkat 2x min 3 kali 2 pangkat x plus 2 ditambah 32. Oke, ini kita coba kerjakan. Jadi 3 pangkat 2x kita tulis di sini. Kemudian min 3 kali, nah x plus 2 ini kan sama saja seperti 2 pangkat x dikali dengan 2 pangkat 2. Kemudian ditambah 32 sama dengan 0, gitu ya. Nah, 2 pangkat 2x ini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat x kemudian dikuadratkan. Sehingga kita dapat di sini min 3 kali 2 pangkat x dikali sama 4 ya. Ditambah 32 sama dengan 0. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita menyamakan atau kita membuat di persamaan tersebut harus ada bentuk eksponen yang sama agar bisa kita melakukan pemisalan. Seperti itu. Nah, coba dilihat di sini. Kita punya bentuk eksponen yang sama yaitu 2 pangkat 2x. Nah, nanti ini yang akan kita misalkan. Misalkan 2 pangkat x itu adalah y, berarti kan jadinya adalah y kuadrat di sini. Kemudian di sini coba kita lihat 3 bisa kita kalikan dengan 4. Jadi 12, kemudian 2 pangkat x-nya kita ubah menjadi y ditambah dengan 32 sama dengan 0.
Nah, dari sini tinggal kita faktorkan seperti biasa, maka kita dapatkan di sini adalah Y-4 dikali dengan Y-8 sama dengan 0. Berarti ada dua nilai Y nih. Y yang pertama itu adalah 4 dan Y yang kedua itu adalah 8. Y itu adalah yang ini ya tadi ya, yang 2 pangkat X. Nah, kemudian kita ubah dulu nih yang Y pertama nih. Y pertama itu kan 4 ya. Tadi Y itu adalah 2 pangkat X, berarti 2 pangkat X sama dengan 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Nah, kita bisa dapatkan di sini nilai X-nya adalah 2. Jelas ya? Nah, kemudian Y yang kedua nih sekarang. Y yang kedua itu 8. Y itu 2 pangkat X, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Berarti kita dapatkan nilai X yaitu 3. Jadi setelah kalian dapat, Y itu belum selesai, karena tujuan kita adalah mencari nilai X. Nah, berarti himpunan penyelesaian yang kita dapatkan yaitu 2,3. Selesai. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke soal yang terakhir atau yang B. Nah, di soal yang B ini sudah terlihat jelas ya, karena 3 pangkat X di sini sudah sama. Jadi bisa kita lakukan pemisalan secara langsung. Misalkan itu adalah Y. Maka bentuk persamaan eksponennya adalah Y min 45 per Y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini agar tidak pecahan bentuknya, maka harus kita kalikan dengan Y itu sendiri. Karena biar dicoret ya yang ada di bawah. Y dikali Y adalah Y kuadrat. Kemudian 45 per Y dikali Y itu adalah 45. Min 45, kemudian min 4 kali Y kita dapatkan min 4Y sama dengan 0. Atau ini bisa kita tulis lagi menjadi Y kuadrat min 4Y min 45 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Apa kita dapat di sini? Y min 9 dan Y plus 5 ya. Berarti Y yang pertama itu sama dengan 9 dan Y yang kedua itu sama dengan min 5. Nah, ini belum selesai. Kita kembalikan lagi nilai Y itu menjadi nilai X ya. Yang pertama Y1 atau Y sama dengan 9. Y itu tadi adalah 3 pangkat X, berarti 3 pangkat X sama dengan 9 itu adalah 3 pangkat 2. Jadi kita dapatkan nilai X yaitu 2. Oke, jelas ya? Nah, kemudian yang berikutnya Y yang kedua yaitu min 5. Nah, di sini kan 3 pangkat X ya. Min 5 itu tidak ada atau tidak bisa kita jadikan bilangan berpangkat, apalagi menjadi 3 pangkat sekian. Itu tidak ada. Jadi ini tidak memenuhi, tidak ada nilai X yang memenuhi, sehingga nilai X yang memenuhi itu hanya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Oke, jelas ya? Oke, baik, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.